Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas lebih lanjut salah satu perfume dari Scent Plus yang waktu kemarin tuh aku udah sempet bikin video first impression-nya ya bareng kalian. Ada beberapa perfume lumayan banyak tuh kemarin. Dan karena kemarin ada yang request untuk aku ngebahas lebih lanjut tentang perfumenya Scent Plus yang dominan. Jadi kali ini aku bakal bahas dua dari serinya Scent Plus yang seri Pro Player. Ini adalah pro player yang dominan Extrait de Parfum, sama satu lagi adalah pro player sedaktif yang For Her, ini Eau de Parfum. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi di sini aku punya dua botol perfume yang dominan. Ini kemasan 35 ml-nya dan ini juga ada yang kemasan 100 ml yang gede kayak gini. Dan setauku juga dia juga ada kemasan yang 50 ml, tapi untuk yang seri dominan aku nggak punya. Sedangkan untuk yang pro player sedaktif ini aku punya kemasannya yang 50 ml gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin, ini yang 100 ml, ini yang 50, dan ini yang lebih kecil lagi, 35 ml gitu. Nah, kayak gini kira-kira perbandingan dan setahuku juga kalau aku lihat di Shopee-nya mereka tuh ada juga kemasan yang 10 mili. Jadi buat kalian yang masih kayak ragu-ragu pengen cobain dulu aromanya kayak gimana, kalian bisa mungkin cobain yang 10 milinya dulu gitu ya. Nah, sebenarnya untuk gimana aromanya tuh kan aku sempat ngebahas sedikit kemarin pas first impression ya. Cuman kemarin kan aku belum cobain gimana pas aku full wear, gimana performanya dan sebagainya. Jadi kali ini aku pengen share kepada kalian setelah aku cobain kedua perfume ini. Oke. Kita mulai dulu dari pro player yang dominan, ini Extrait de Parfum, yaitu warnanya sangat amat kemerahan gitu ya. Dan ini kalau disemprotin di baju putih, kita ambil contoh boneka aku di sini ya, dia bakal berwarna gitu. Jadi ini harus agak berhati-hati untuk semprotin di baju putih ataupun baju yang warnanya terang. Dan ini sendiri juice-nya lumayan oily gitu ya di aku. Oilnya itu bakal bertahan kurang lebih 15 menit, kurang lebih, jadi biasanya aku lebih prefer untuk semprot dia agak jauhan gitu supaya jusnya lumayan menyebar, jadi oilnya tuh nggak begitu yang berasa licin di kulit. Dan karena dia sendiri concentrate-nya Extrait de Parfum, ya of course biasanya lebih oily gitu kalau menurut pengalamanku di perfume-perfume lainnya. Nah, basically ini aromanya tuh adalah aroma rose, itu yang ada sweetness-nya, ada sedikit asem-asemnya. Asemnya juga lumayan berasa sih di sini sebenarnya. Asemnya tuh lebih ke dari asem antara rose sama bebuahannya, which is buah-buahan yang dipakai di sini kan ada raspberry, lychee, sedangkan rose-nya pun dia pakai Bulgarian rose sama damask rose. Sedangkan di base note-nya itu kan dia pakai lebih ke arah woody ya, jadi kayak aki galau. Ada oud-nya juga. Jadi kalau di hidung aku nih lumayan berasa aromanya tuh rosy yang lumayan berkesan dark dan juga deep gitu, terus wanginya lumayan intens banget, walaupun dia ada sensasi asem-asemnya kayak ke arah citrusy. Dan lucunya makin ke sini aku nge-sniff wangi ini tuh kayak sedikit ada sentuhan wangi green-nya malah, yang daun-daun citrusy gitu loh. Kayak daun jeruk atau apa gitu loh, aromanya ada menuju ke arah situnya gitu. Basically ini aromanya sebenarnya mirip banget sama salah satu perfume lokal yang aku bawa di sini. Ini adalah One dari Jessica Mila. Ini lumayan mirip aromanya. Ini sendiri banyak yang bilang dupe dari Delina Parfums de Marly, dan kalau misalnya aku bandingin sebenarnya kalau bener-bener top notes-nya langsung disemprotin dan aku langsung sniff, tentu saja tidak persis gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah menurut aku dominan ini aromanya lebih ada fruity-nya lebih berasa, dia lebih kayak asem-asem eee, asem-asem dari buah-buahannya lebih berasa, rose-nya juga lebih asem gitu kayaknya. Sedangkan untuk versinya One ini dia lebih manis. Kalau di hidung aku, jujur aja Jessica Mila One ini lebih smooth gitu terciumnya, dominan dari Scent Plus masih agak sedikit kasar sedikit gitu ya. Dan dari segi tekstur juice of course, dia oily sedangkan One Jessica Mila nggak oily. Tapi kalau misalnya sekilas gitu emang aroma mereka cukup mirip menurut aku, gitu. Notes-nya nanti aku tampilin di sini ya. Nah, sekalipun menurut aku sih memang dia nggak bisa dibilang 100% aromanya bener-bener sama kayak One Jessica Mila, tapi dari segi performa ini nggak kalah loh. Ini untuk harganya 135 ml ini di bawah 100.000, 97 ribuan kalau aku lihat di Shopee.
Untuk 50 ml itu 130 ribuan kayaknya, sedangkan untuk yang 100 ml itu 200 ribuan. Nah, ini performanya gila. Ini bener-bener, dari segi projection dia project dan bener-bener kayak kecium terus-terusan, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meteran kalau misalnya aku pakai. Itu pun juga pakainya nggak yang terlalu banyak banget dan, dari segi ketahanan dia emang bener-bener tahan lama gitu ya. Kalau semalaman gitu aku semprotin di kulit itu dia bisa tahan lebih dari 10 jam. Itu di kulit, di baju tuh dia bisa bener-bener lebih nggak ilang-ilang lagi. Cuman mendingan sih disemprotinnya di kulit ya, kecuali kalau misalnya kita pakai baju hitam kayak aku gini, ini sih nggak ada masalah sih kalau mau semprotin ini juga. Nah, dia sendiri tipikal yang menurut aku emang ya balik lagi ke preference masing-masing, tapi menurut aku sih kalian lebih baik cobain dulu yang 10 milinya sebelum kalian beli perfume ini. Terutama karena juga emang SPL-nya itu bener-bener gokil banget. Jadi kalau misalnya kalian, suka sama aromanya, kalian pasti bakal seneng banget karena ini aromanya termasuk perfume yang bakal kalian hemat, jadi nggak perlu semprot banyak-banyak, terus, bisa bertahan lama di kulit kalian, nggak perlu semprot berkali-kali juga. Tapi once kalian kurang suka sama wanginya tuh, dia bisa ampe dicuci tangan pun kadang-kadang dia masih nempel wanginya. Bakal disaster kalau misalnya kalian nggak suka sama wanginya, karena performanya oke banget gitu. Ini pengalamanku tentang yang, dominan dari Pro Player, ini yang Extrait de Parfum. Nah, sekarang gimana dengan Pro Player Seductive Eau de Parfum, ini di belakangnya sih ada tulisannya Sweet Floral, Rich Sexy, and Delicious gitu ya. Nah, kalau ini tuh sebenarnya kalau di gambarnya dia tuh warnanya pink gitu ya, kalau di sini tapi kalau di sini tuh dia pinknya jadi pink lebih tua gitu, pink tua banget gitu loh warnanya. Jadi, hampir mirip kayak warna lipstik aku. Nah, berbeda dari yang tadi, kalau yang tadi Extrait de Parfum, ini tuh Eau de Parfum dan dia itu aku akan coba untuk sprayer menurut aku lumayan gitu ya, dia lumayan misty juga walaupun tetap oil-nya masih lumayan berasa gitu ya kalau kita semprotin. Aku coba sama boneka aku yang putih deh di sini, apakah warna pink-nya akan membuat kotor? Ya, jadi warna pink-nya juga sama ya, putih. Jadi harus hati-hati kalau misalnya kalian mau pakai ini di baju yang warnanya putih gitu. Nah, gimana dengan wanginya? Oke, ini aromanya enak banget untuk cewek-cewek emang ini aroma sangat feminin, dia floral banget dan juga vanilla, dia very sweet tipikalnya. Vanillanya berasa banget tapi, sweet-nya itu enggak yang bikin enek juga gitu. Sweet-nya masih kategori iya, bisa diterima sama hidung aku dengan sangat aman. Intinya dia tipikal perfume aroma, sweet, fruity, floral, vanilla hidung aku. Jadi, fruity sama floralnya lumayan balance sih di sini, jadi nggak ada yang lebih menonjol apakah floralnya lebih dominan atau enggak. Dia aromanya lumayan ini aromanya tipe-tipe yang gampang disukai kebanyakan orang gitu ya, walaupun dia sweet tapi dia juga fresh, jadi tipikal yang bisa dipakai siang hari gitu, yang easy to wear, yang bisa dipakai ke mana aja. Dari pertama kali penyemprotan sampai di akhir tuh aromanya nggak terlalu jauh berbeda, jadi masih tetap kayak gini-gini aja. Jadi kalau misalnya kalian emang suka, dari awal ya kalian nggak akan kaget kalau misalnya di belakang, dia wanginya berubah gitu, dia karena wanginya akan tetap sama sampai belakang. Dan walaupun dia eau de parfum, sesuai pengalaman aku, dia sebenarnya performanya mirip-mirip loh sama dominan dari, dominan yang Extrait de Parfum ini, karena dia itu juga lewat dari 8 sampai 9 jam di kulit kalau malam hari. Walaupun di belakang tuh dia udah soft, tipis banget, dengan, projection yang 1,5 meteran tuh dia masih achieve gitu ya, lumayan kecium juga ini aromanya gitu. Bukan yang soft-soft gitu juga sih aromanya di sini. Of course di baju dia bertahan lebih lama dari itu. Jadi, ya lumayan oke menurut aku walaupun tidak sebisa, apa namanya, performa dari dominan, tapi mirip-mirip. Makin lama gitu, di hidungku dia aromanya, ada sedikit hint powdery-powdery-nya gitu. Jadi, ya tipikal yang kayak gampang dipakai buat acara apapun lah gitu. Oke oke banget, aku sendiri lumayan suka sama perfume yang satu ini, dan menurut aku ini emang lebih cocok untuk cewek sih dibandingin yang tadi. Walaupun dominan sebenarnya setahuku, dia nggak bilang peruntukannya untuk cowok ya, ini kayak lebih unisex sih emang aromanya, ini bisa dipakai cowok ataupun cewek. Dan untuk dominan ini lebih cocok sebenarnya ke acara yang lebih formal kalau menurut aku, sedangkan untuk yang pro player ini lebih bisa dipakai daily gitu. Oke, jadi kurang lebih itu, kesimpulanku setelah aku nyobain kedua parfum dari, serinya Pro Player-nya Scent+ ini. Aromanya lumayan lumayan enak, dan yang aku kaget emang dari segi performa, mereka performanya sih gokil banget. Selain karena dia oily aja palingan,
sama dia jusnya yang nggak se-smooth, parfum-parfum yang harganya biasanya di atas, 300 ribuan. Tapi, menurut aku untuk kalian tim SPL nggak akan kecewa untuk nyobain kedua perfume ini. Apalagi, kedua perfume ini udah terdaftar di BPOM, jadi harusnya aman dan emang sepengalaman aku sih sejauh ini aku semprot di kulit nggak ada iritasi, nggak ada gatal atau panas, jadi aman-aman aja. Dan kalau dari segi jusnya sendiri dibilang ada nyegrak atau enggak sih sebenarnya dia bukan tipikal yang nyegrak di hidung sampai bikin aku pengen bersin di hidungan pertama, tapi memang dari segi jusnya itu bisa dibilang dia bukan tipikal yang smooth banget gitu loh. Jadi kayak masih berkesan lumayan kasar di hidung gitu. Paling itu sih yang menjadi catatan aku. Jadi kurang lebih itu tadi, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian, terutama kalian yang kemarin request untuk aku ngebahas lebih lanjut tentang dominan. Yes, performanya oke, kalian bisa cobain. Dan kalau misalnya kalian yang penasaran sama parfum-parfumnya pengen juga punya, seperti biasa nanti aku taruh link pembeliannya di description box. Kalian bisa cari di official store-nya Scentplus, oke? Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.